depan. Belakang sendiri tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa iqalihi. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa suhada wa salim wa jami'i masakhina fid din. Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asni wa Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Basri wa Ustaz ilal muallif Madan Sabinatul Najah Syekh Salim bin Sumair amadana Allah bi madadi mufadha alaina min barakati wa anwari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah surah Jannatul Firdaus, Perumahan Imperium, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita fikih sampai kita masuk di bab yang kedua, pembahasan tentang taharah dan bersuci. Sebetulnya kalau kita ni betul-betul, istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu ni betul-betul memahami ini, betul-betul memahami 100%. Habis khatam kitab ini bisa buka majlis ngajar ini lagi. Kalau orang tanya macam tu, pokoknya aku yang tahu nih. Saya jangan tanya dulu nanti. Tapi ini sangat sudah menjadi satu dasar. Sebenarnya begitu. Jadi bisa untuk selesai khatam, bisa untuk diajarkan kepada orang. Paling tak keluarga, tetangga dan sebagainya tahu. Dan ini lebih penting daripada pelajaran-pelajaran umum. Kalau kita pelajaran umum biasanya ada tesnya lah, semester lah, inilah dan sebagainya. Kita ini sebenarnya lebih dari itu. Ya perlu kita bikin ujian semester. Wah, ini ada musola, ada ujian semester ya. Tapi ini harus lebih paham daripada matematika, daripada bahasa Inggris, daripada apa itu sekarang pelajaran macam-macam tuh. Kalau dulu IPA, IPS, ya, biologi dan sebagainya, ini harus kita lebih paham. Dan sebenarnya ini sudah diringkas oleh para ulama dan mudah untuk memahaminya. Jangan sampai nanti yang terlewat tak datang bisa baca. Bisa baca karena ada ini. Oh, kemarin yang ini aku tak ikut dibaca. Kurang paham bisa ditanyakan. Kita sampai kemarin di faslun fi syuruti izail hajati samaniyatun, yaitu fasal tentang syarat-syarat bersuci, beristinja dengan menggunakan batu. Beristinja dengan menggunakan batu. Ayyakuna, nomor pertama kemarin kita sudah sampai di nomor 4 ya, kemarin sudah. Yang pertama ayyakuna bisalah sati ahjar. Orang bersuci pakai batu harus pakai 3 batu. Ya, pakai 3 batu. Dan sudah saya sampaikan kemarin, caranya itu dia sekali lalu, bukan diulang-ulang bolak-balik.
Jadi sekali lalu. Ini batu satu begini. Sekali lalu. Ambil batu lagi. Sekali lalu. Ambil batu lagi. Sekali lalu. Ataupun kalau BAB ya begitu juga. Dia sekali lalu. Yang BAB bersihkan pakai batu. Gosok. Tak gitu caranya. Dia bukan tambah bersih juga. Nampaknya tambah bersih, tapi ketika batu ini ditarik ke bawah, dia akan membawa najis. Ditarik ke atas lagi, dia juga akan meratakan najis. Makanya dia kenapa harus 3? Karena dia sekali jalan, seret. Tak boleh ulang lagi, berarti ini sudah najis ditempelkan lagi, tak suci jadinya. Itu masalahnya kenapa harus 3 atau 1 tapi batunya besar, dia punya 3 sisi, sebelah sini bisa ganti sebelah sini, ganti sebelah sini. Dan saya sudah sampaikan kemarin, beristinja dengan menggunakan batu ini bukan karena tak ada air, ya. Ada air pun, dekat depan sungai pun boleh. Dekat sungai pun, depan sungai pun boleh. Isinya sah, beda dengan tayamum. Itu kemarin yang satu dah. Kemudian yang kedua, wa'ai yungkiyal mahal. Tentu bersihkannya tuh niat dia ini untuk membersihkan, memang bukan hanya sekedar lewat aja tapi masih apa dia, tak betul. Memang betul-betul nak dibersihkan. Kata 3 kali aja pokok lantak lah, 1, 2, 3. Tengok mak masih bersepai di situ, tak suci, ya. Dia memang kita berusaha semaksimal mungkin nak bersihkan tuh, semaksimal mungkin kita nak bersihkan. Kemudian yang ketiga, wa'alla yajiban najas, dan posisi belum kering. Itu sudah kita ulang sedikit biar sambung. Ini BAB dah setengah jam baru dia nak pakai batu, dah kering, tidak sah lagi pakai batu. Pokoknya buang air nih kan, berair kecil. Bisa istinja pakai batu, tapi sebelum dia kering. Ini dah kering 15 menit, dah kering baru dia nak pakai. Tak bisa. Dia waktu kering, batu basah itulah dia harus dibersihkan. Kalau dah kering macam mana? Tak bisa. Kemudian yang sekarang yang wa'alla yang takila, yang keempat. Yang keempat syaratnya, najis itu belum atau tidak berpindah dari tempatnya keluar. Contoh, mohon maaf nih, orang kencing. Yang bisa diistinja itu kalau dia memang bekasnya itu memang hanya di tempat keluar saja. Kalau mohon maaf dia gini seret ke bawah sini dah, ya, air kencing tuh seret ke bawah sini, tak bisa ambil batu dilap bawahnya gini, tak bisa. Dia harus memang di tempat keluarnya itulah baru dia bisa diistinja. Atau bukan pakai tisu, dia dah lari ke bawah gini, lap pakai tisu ke bawah ini, tak suci itu. Karena dia sudah berpindah dari tempatnya keluar. Syaratnya itu jangan dia berpindah. Itu air. Kalau umpamanya BAB gitu juga, dia syaratnya dia tidak berpindah, bekasnya itu tidak, najis itu tidak kemana-mana. Mohon maaf, orang BAB air mencret, ya kan, lari kemana-mana, tak bisa. Masa nak kena batu semuanya, kemana-kemana ke kaki pak, tak bisa. Itu menjadi syarat, ya, itu menjadi syarat. Jadi dia memang harus tidak lari kemana-mana. Itu berbeda. Dah, jelas ya, itu bapak-bapak ya, jelas. Jadi boleh pak, kalau dah itu dah, ini nanti dah sampai 8 nih. Nanti kalau sudah selesai kita dengan 8 syarat nih, susahnya nak cebok pun ada 8 syaratnya, bayangkan. Nak cebok istrinya pakai 8 syaratnya. Ini masih 4 nih dah, masih 4, ya. Ini kalau sudah nanti selesai untuk sholat, sah sholatnya. Maksudnya dia terus wudhu, sholat, tak pakai siram air lagi, memang. Itu. Tapi masalah ini macam tak biasa, tak sedap, ini urusan lain. Ini kita sedang membahas fikih, ya. Secara fikih tak apa-apa, boleh-boleh saja.
Karena mungkin sekarang situasi tak darurat dan suatu saat ada daruratnya, kita harus paham. Ya sekarang contoh darurat kalau umpamanya dia katakan sekarang tisu ini bisa menggantikan batu. Ketika orang tak belajar, macam mana dia bersihkan, mohon maaf? Biasanya dia mohon maaf, dia pasti pakai mesti digosok kayak gini, atau gosok dua, itu kan sudah salah. Karena ketika dia gini, ditarik ke sini najisnya sudah ke sini, ditolak dia dari tambah najis, berarti dia sudah berpindah dari tempatnya. Yang air juga begitu, dilap-lapnya gini, ambil tisu baru lap-lap gini, ambil tisu baru, tak bisa. Ada lagi yang paling salah, ini nanti dia kena pada nomor yang ketujuh. Ya, kita lanjutkan dulu. Wala yatra alaihi akhar, yaitu nomor ini, nomornya kita balik-balik nih 34. Wa'ala yang takila nomor 4, najis tidak berpindah. Nomor 5, tidak terkena benda lain selain yang tidak najis. Gini maksudnya, najis itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh orang BAB tapi bercampur dengan darah, itu tak bisa diistinja, dipakai batu. Kenapa? Yang bisa disucikan ini hanya urusan najis itu saja, najis kotoran saja, apakah itu air atau berupa BAB. Darah tak masuk di dalam sini, makanya mau dilap kayak apa dia tetap tidak suci jadinya, karena ketampuran dengan darah. Jadi dia tidak boleh, najis ini memang ya secara normal saja lah, tidak ada darah dan apa begitu. Nah, tidak boleh kecampuran apa-apa. Kemudian wala yujazu safhatahu wa khasafatahu. Nah, ini sebetulnya dia agak mirip dengan yang nomor 4, ya. Jadi najis tersebut tidak berpindah dari tempat istinja, ya. Dari hasafah dan sofhata wasabah, maksudnya dari, mohon maaf ya, ini dari lubang keluarnya, ataupun dari hasafah. Hasafah dah ada terjemahannya di situ, ya, ada terjemahannya di situ. Nah itu kalau dia sudah saya terangkan tadi, kalau dia sudah lari sampai ke bawah, itu sudah tidak bisa dilap lagi, dia pakai batu lagi, tak bisa. Kemudian yang ke-7, wala wa alla yusibahul ma, dan tidak boleh terkena air. Macam mana malah tak boleh kena air, ya kan? Macam mana nih? Maksudnya gini, sekarang ini sedang membahas istinja pakai batu. Kalau tak kena air, ya sudah batunya batal, harus pakai air. Nggak bisa. Air ya, kalau dah pakai batu ya batu saja. Kalau sudah kena air, ya sudah, tak usah pakai batu, harus disucikan pakai air. Nah, banyak kesalahan, mohon maaf. Ketika orang istinja, ini yang sering terjadi ini justru pakai tisu, tapi dia pakai tisu basah. Itu justru lebih justru tidak suci. Pakai tisu basah dia jadi tidak suci, bukan tambah suci. Secara mungkin secara kedokteran nih, mungkin dia akan lebih bersih atau kuman dan sebagainya. Tapi rahasia Allah nih, kalau terkena air justru dia tidak suci. Gitu. Jadi jangan justru pakai tisu basah. Kalau pakai tisu basah dia justru jadi tidak suci. Kenapa? Karena basah itu dia akan memperlebar daerah najis, ya kan? Sesuatu yang basah kalau nempel, ya kan? Kita tarik, dia itu basah itu akan memperluas daerah najisnya itu tadi. Jadi kalau nak sesuci, kalau darurat ya maksudnya ya kalau kita memang terbiasanya pakai air, maksudnya kalau pas nak pakai tisu pada waktu itu jangan pakai tisu basah, tapi pakai tisu kering. Pakai tisu kering. Kalau tisu kering
Tisu kering gini sap, dia kan jadi kering tempatnya. Gini sap, tempatnya jadi kering. Dia sap, tempatnya jadi kering. Coba tisu basah, kita gini, tempatnya jadi basah. Gini tempatnya jadi basah. Gitu. Di situ jadi tidak suci. Tidak semuanya yang bersih itu suci. Gitu. Tak semuanya yang bersih itu suci. Nah itu. Jadi kita pakai. Biasanya ibu-ibu lah nih kan, ibu-ibu mensucikan babynya, ya kan, pakai tisu. Tapi pakai tisu basah boleh, pakai tisu basah, tapi setelah tisu kering itu baru dia bisa suci. Dia pakai tisu kering dulu, 1, 2, 3, udah suci kan, sudah suci. Nah, habis itu sudah suci baru untuk kata bakteri atau apa gitulah. Nah ini baru untuk pakai tisu basah. Tapi dia sudah suci dulu, pakai tisu kering dulu. Jangan dari awal sudah pakai tisu basah. Tapi saya yakin syariat itu ada rahasia-rahasia yang kita tidak ketahui. Kenapa begitu? Nah, kenapa kau tidak boleh pakai air? Itu dia. Ketika pakai air maka batal. Semuanya harus pakai air, semuanya baru bisa suci. Kemudian yang ketujuh, batu yang digunakan harus suci. Batu yang digunakan harus suci, tentulah. Masa batu tengok bekas ada kucing kencing di situ untuk tak suci. Dia harus batu yang suci. Pokoknya jangan batu yang najis. Jangan batu yang najis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu sudah 8 semua tentang masalah pembahasan beristinja. Jadi sebelum orang wudhu ini tidak belajar istinja dulu. Silakan dimakan itu kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pasal yang ke berikutnya. Yang mau tanya silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mau tanya silakan. Apa ini biasa saja, tidak usah kita ini terlalu formal. Nak tanya silakan tanya saja. Sambil saya melanjutkan, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, tidak usah disimpan-simpan, nanti lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Pasal, kita masuk pasal baru, yaitu tentang rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Fardunya wudu atau rukun wudu ada 6. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, niat. Pertama niat. Niat itu kapan? Oh, itu di fase yang berikutnya. Ya. Niat itu kapan? Niat itu ketika membasuh muka. Niat wudu itu ketika membasuh muka. Kenapa gitu? Karena anggota rukun wudu itu adalah yang pertama itu muka. Ini sunnah, maksudnya kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Jadi tempatnya orang niat wudu itu maksudnya ketika membasuh muka. Boleh sebelumnya, boleh pas membasuh tangan ini niat wudu boleh, tetapi niat itu otomatis berlanjut sampai ketika membasuh muka. Jadi niat itu bukan sebelumnya wudu itu. Niat itu bersamaan dengan perbuatan, itu namanya niat. Niat itu sama bersamaan ini niat secara syarat, bukan niat secara adat. Kalau niat secara adat nih sebelum kita melakukan itu kita niat. Ini niat secara adat. Tapi niat di dalam syarak yaitu ketika kita melakukan, disitulah niat. Ada kesengajaan di situ. Kalau secara adat niat, bukan niat, itu namanya azam yang betul. Kalau nak pergi, aku nanti niatlah nak pergi ke pasar, itu sebetulnya bukan niat. Itu namanya azam. Azam. Tapi ketika dia dah berjalan di keluar pintu nih, ini namanya dia niat di situ. Kau nak ke mana?
Aku nak pergi ke pasar. Itu baru nih namanya niat. Jadi cuma bahasa kita, bahasa secara umum nih, kata-kata niat di dalam bahasa Indonesia ini itu sebetulnya azam. Secara bahasa syariat itu azam. Dia baru nak berkeinginan. Hakikat niat itu yaitu ketika Allahu Akbar, ini niat. Itu baru nih niat. Jadi ketika itulah niat. Nah, itu perbedaan istilah niat secara adat dengan niat secara syara atau syariat. Nah, sebetulnya azam dan niat. Azam dan niat. Jadi supaya tidak membingungkan. Nah, jadi memang ada istilah yang berbeda antara syarat dengan adat. Yang pertama niat, kemudian yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh tangan gini itu sunnah. Kumur-kumur sunnah. Hidung sunnah. Orang wudu langsung basuh muka. Itu tidak ada basuh tangan gini, tidak ada kumur-kumur, tidak ada menghisap air hidung, wudunya sah. Karena rukun itu adalah dari membasuh muka. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kalian mau sholat, maka basuhlah mukamu satu. Muka. Kemudian waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Dua. Okay. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Tiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 4 anggota: muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang menjadi rukun di sini. Ditambah awalnya mesti harus niat dulu, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang terakhir ditambah harus tertib berurutan sesuai dengan Al-Quran. Intinya 4 itu aja sudah. Yang lain semuanya sunnah. Dilakukan dapat fadilah, tak dilakukan berarti wuduknya tetap sah. Ghuslul wajhi, membasuh muka, ini harus mulai dari awal tumbuhnya rambut nih semua. Sini sampai di telinga nih, sampai sini. Harus. Jangan cuma depannya saja, di sini tak basah. Ini tidak sah. Sini tak basah, tak sah. Atau dekat sini nih, sini tak basah, tidak sah. Jadi semua mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, itu namanya muka. Ini dari telinga sini sampai telinga sini. Nah, ini sampai di dagu. Itu harus basah. Harus dibasahkan. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke siku. Siku, tulang nih harus basah. Tulang siku nih harus basah. Jangan wudhu cuma ujung aja, pas ujung sikunya sini nih kering. Ini wudhunya tidak sah. Wajib. Kalau umpamanya bajunya sangkut, ya dinaikkan sampai sikunya nampak. Kalau bajunya sesak gini, macam mana nak wudhunya terus sini saja, tidak sah ketika sikunya tidak terkena. Kenapa? Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini firman Allah, ilal marafiq ini siku nih. Harus kena air dia. Kadang-kadang orang nih, ya namanya orang tak paham kan, pokoknya gini-gini, ternyata pas di ujung sikunya ini tidak basah. Nah, itu tidak sah. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ar-rabi'u masu syai'in min ar-ra'si, mengusap sedikit sesuatu dari kepala. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i, kepala itu cukup sedikit aja.
sikit itu udah sah menurut Imam Syafi'i. Makanya mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau mazhab Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, begini, semua kepala ini harus diusap. Sempurna, balikkan lagi ke depan. Kalau Imam Syafi'i mengambil dari Al-Quran tadi, wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi. Imam Syafi'i mengatakan bi itu litab'id, bagian. Artinya tab itu bagian, berarti sikit pun sudah sah, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik mengatakan wudu wajib mengusap semua kepala, kata Imam Malik. Nah, Imam Malik wajib mengusap semua kepala. Kalau tidak, berarti wudunya tidak sah, kata Imam. Kenapa gitu? Karena Rasulullah mesti gitu. Rasul kalau wudu itu mesti gini, mesti itu. Mohon maaf, Rasul tak pernah wudu gini-gini, tidak pernah. Imam Syafi'i pun tak pernah. Imam Syafi'i ini hanya sekedar mengasih standar minimal saja secara fikih. Bukan itu untuk dianjurkan, diamalkan. Cuma kita kadang-kadang orang salah paham. Ini standar minimal malah dijadikan amalan. Contoh gini, nanti kalau kita ngaji sampai di bab menutup auratnya laki-laki dari mana? Dari pusat sampai ke lutut. Ini kan Imam Syafi'i menyampaikan ini kan batas minimal. Gitu. Begitu juga dengan untuk kata Imam Syafi'i, sedikit pun ini sudah sah. Imam Syafi'i ini bukan nyuruh. Maksudnya beliau ini hanya sekedar membatasi itu minimal kayak gitu, bukan wudu lah kayak gitu. Tengok kalau kita di bab menutup aurat, Imam Syafi'i bilang kalau aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Apa kita nak Jumatan pakai celana kayak gitu? Cukup sini, celana yang agak panjang itu nutup lutut belakang imam. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i bilang, nah gitu kita kan gitu kan? Ya apa tidak Bang? Imam Syafi'i loh, laki-laki auratnya dari pusat sampai ke lutut. Berarti kita Jumatan pakai gitu, sah apa tidak? Sah lah, siapa bilang tidak sah? Itu mazhab Syafi'i itu. Imam Syafi'i. Tapi apa iya kita nak macam gitu tuh? Apa Nabi itu Jumatan macam gitu? Ya tak ada ceritanya lah. Jadi ini kesalahpahaman di dalam aplikasi sebetulnya. Makanya orang-orang di Arab sana itu heran. Ini orang Indonesia kalau wudu kak lucu ya katanya. Kenapa? Dia gini-gini ya katanya. Lucu katanya. Memang tidak ada orang wudu kayak gitu. Kenapa? Praktek ini karena mengambil minimal akhirnya dijadikan satu kebiasaan. Ibaratnya orang Jumatan pakai celana panjang sampai ke lutut, ibaratnya macam gitu kalau Islam. Jadi itu begitu. Jadi maksudnya begini. Dan orang di dalam ibadah itu yang paling bagus itu namanya mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf itu apa? Menjaga perbedaan pendapat ulama. Lakukanlah ibadah yang dengan sebisa mungkin yang dikatakan sah oleh semua ulama. Itu. Kalau Imam Abu Hanifah rubu'ur ra's. Rubu'ur ra's itu apa? Seperempat kepala. Kenapa? Rasulullah SAW pernah wudhu nih. Beliau nih wudhu pakai imamah macam gini. Nak lepas susah. Akhirnya Rasulullah ngambil air. Ini imamahnya diangkat, tangannya dimasukkan ke dalam. Kemudian belum selesai gitu, Rasul tetap mengusap imamahnya semuanya gini diusap. Ini imamahnya semuanya diusap. Makanya Imam Malik bilang pokoknya wajib. Tengok Rasulullah sampai pakai imamah pun imamahnya diusap gini. Kata Imam Abu Hanifah justru dalil ini tengok berarti yang seperempat pun boleh kata Imam Abu Hanifah karena Rasul gini kan tak kena semua atau seperempat kepala saja. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan seperempat yang wajib. Imam Syafi'i mengatakan sikit pun ujung rambut selai ini ambil rambut sikit, itu dah sah.
Saya baca. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, wajib semuanya. Kenapa? Karena dulu Nabi wudunya memang macam gitu. Sahabat juga macam gitu. Nah, ini kalau gitu yang bagus yang mana kalau begitu? Kita mengamalkan sesuatu yang disahkan oleh semua ulama. Kalau kita usap semua, Imam Syafi'i bilang sah tidak? Sah. Imam Abu Hanifah bilang sah. Imam Malik bilang sah. Kalau kita cuma sikit aja gini, Imam Abu Hanifah bilang sah apa tidak? Tidak sah. Karena Imam Abu Hanifah bilang seperempatnya kepala. Imam Malik bilang sah apa tidak? Tidak sah. Kan gitu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin. Terus sebetulnya bukan hanya itu yang penting. Yang terpenting sebetulnya bagaimanakah wudunya Rasulullah, itu yang penting. Kita ini nyontoh wudunya Rasulullah. Kalau wudu ya gini. Semua tak ada gini-gini, tak ada. Ini fikih, wudu fikih. Tetapi kita kan ingin ikut Rasulullah. Jadi Imam Malik dia sangat menekankan seperti mengikuti macam mana Rasulullah bikin, ikuti kita bikin. Nah, itu Imam Malik. Imam Syafi'i mengambil tadi wamsahu bi ru'usikum secara bahasa, dia ambil secara bahasa, bi litabid artinya sebagian, makanya sikit pun boleh. Saya tidak mengatakan tidak sah begini, enggak, saya tidak, karena selagi ada imam mujtahid yang mengatakan sah berarti sah. Saya cuma mengatakan yang afdal seperti apa. Terus yang lebih penting itu sebisanya kita ibadah ini ikut Rasulullah macam mana. Rasulullah bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti apa macam mana aku salat. Begitu juga tentu ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Mana masuk syai'in minar ra'si, ya. Nah, itu usahakan diusap semuanya. Fadilahnya berbedalah dengan cuma satu helai, dua helai yang dibasahi. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kakinya harus basah, tidak boleh tidak basah. Kalau tak basah berarti wudunya tidak sah. Bagian depan saja, bagian belakang tumitnya, atasnya tumit tak basah, berarti tidak sah. Pokoknya harus mata kaki ke bawah ini harus basah, wajib. Nah, itu karena menjadi rukun. Yang keenam yaitu at-tartib. Yang keenam yaitu at-tartib, tertib berurutan. Jangan tak berurutan wudu. Kaki dulu, habis kaki telinga, habis telinga tangan, habis tangan kepala, muka, dah selesai. Dibalik-balik wudunya. Tidak boleh dibalik-balik, ikut tertib Al-Quran. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum kepala wa arjulakum ilal ka'bain. Loh, kumur-kumurnya di mana? Mengisap air ke hidungnya di mana? Itu adanya di hadis Rasulullah. Secara Al-Quran inilah yang wajib dibasuh, tetapi Rasulullah ketika wudhu, Rasulullah itu sahabat nengok. Oh, basuh tangan dulu. Ini sepergelangan. Habis itu Rasulullah kumur-kumur, ditengok. Habis itu Rasulullah menyedot air ke hidung. Habis itu baru muka, tangan, baru ngusap kepala, semua, baru telinga, baru kaki. Itu praktek yang sunnah. Itu adalah praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jatuhnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ini menjadi rukun, sedangkan yang tambahan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau itu adalah hukumnya menjadi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ketiga, rukun. Tertib sudah selesai. Cuma ada sedikit perbedaan. Sekarang ini ada sedikit yang perlu diketahui. Tertib. Sekarang macam mana kalau ada orang dia mandi di laut. Mandi di laut, dia nyelam. Zup,
saya wudhu karena mengerjakan atas izin karena Allah Ta'ala. Macam mana tuh tertibnya? Hah? Jadi tertib itu kalau air memang macam disiramkan begini, disiramkan pakai keran atau apa. Tapi ketika orang dimasuk ke dalam air zup langsung, dia begitu dia niat wudhu langsung zup, dia timbul dah selesai wudhunya. Itu sudah tertib. Tertibnya sangat cepat. Maksudnya begitu masuk aja badan ke dalam semua, zup, niat wudhu, berarti otomatis muka dan nempel air, tangan dan nempel, kepala sudah, kaki sudah. Jadi di wudhunya cepat, cuma zup, bangun dah selesai. Cepat. Iyalah, kan dah nempel semua. Katanya harus tertib. Harus tertib itu bukan kita harus pas nyelam nih, tahan napas. Betul nak tertib dulu pada. Wah, tahu-tahu tak timbul lagi. Nah, maksudnya apa? Ketika menyelam itu boleh, maksudnya tak wajib gini loh, muka, tangan, kepala, telinga, kaki, enggak wajib. Yang penting kita dah niatkan kita wudhu, anggaplah wajib kita gerakkan aja. Kalau Imam Syafi'i memang tidak mewajibkan dalak. Dalak ini menggosok. Tapi kalau Imam Malik mewajibkan menggosok, maksudnya menjalankan tangan ke ini. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i orang basuh tangan masukkan aja gini, zup, dah boleh. Tapi kalau Imam Malik tidak. Imam Syafi'i wajib. Gini wajib. Malik kaki juga wajib. Gini. Kenapa gitu ya Imam Syafi'i sama Imam Malik berbeda? Karena Imam Malik ini dia lebih berpatokan kepada amalnya Rasulullah. Rasulullah gitu kita pengen gitu. Udah. Kalau tak gitu tak sah. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dia lebih menggunakan apa kita bilang ini semacam akalnya dimasukkan, sekarang rokyunya ada. Dalam arti gini, maksudnya Rasulullah ini kenapa gini? Kenapa? Ini untuk meratakan air, gitu. Kalau ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga kalau air itu kita masuk ke ini kita tuh udah rata, ya tak perlulah kita gini. Makanya kata Imam Syafi'i, dalek itu hukumnya sunnah, tetapi Imam Malik mengatakan wajib. Ini namanya perbedaan pendapat ulama. Imam Malik wajib kenapa? Karena Nabi kalau wudhu mesti gitu, ya wajib lah, gitu. Imam Syafi'i dia pakai ditambah dengan ro'yunya tadi, istilahnya dia Rasulullah bikin gitu tuh supaya rata. Nah kalau memang dah rata ya tak gosok pun tak apa-apa lah, cuma sunnah aja, kan masuk akal nih. Jadi dulu pendapat ulama ini betul. Tapi balik lagi tadi yang pertama, kalau bisa kita mengamalkan sesuatu itu yang disahkan oleh semua ulama-ulama, dan lebih dari itu kita wudhu itu ya sebisanya ya ikut Rasulullah. Kalau kita dah ikut Rasulullah, ya fardu ke sunnah ke apa Rasulullah gitu ya sudah ikut aja. Rukun mana Rasulullah ikut. Intinya begitu. Jadi kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setelah itu ulama fikih inilah yang membagi-bagi ini apa nih rukun, ada fardu, ini sunnah dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikit tentang apa rukun wudu. Ke depan kita akan membahas tentang niat, ya. Dibahas tentang niat satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.